Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3721 melempar batu untuk menjelajahi jalan. Seperti dugaan Gagak, keempat klan iblis benar-benar ingin membiarkan Lin Bai menjelajahi jalan di depan. Cermin kosong menoleh ke Lin Bai sambil mencibir, "Anak manusia, kemarilah." Wajah Lin Bai tidak yakin. Karena dia dan Gagak sudah membahas tindakan pencegahan, mengapa Lin Bai tidak bermain trik? Setelah mendengar suara cermin kosong, Lin Bai berjalan maju dengan tenang. Semua klan iblis di depannya memberi jalan untuknya. Lin Bai berjalan ke beberapa orang dan bertanya dengan tenang, "Ada apa?" Di samping Lin Bai, suara suram datang dari awan kabut hitam, jalan di depan sangat berbahaya. Ada juga batasan pada susunan dan jebakan di dalamnya. Jika kita maju, kita tidak akan bisa kembali. Jadi kami bermaksud membiarkanmu maju. Kamu berbicara langsung. Karena kamu tidak mau maju, mengapa aku harus maju? Lin Bai berbalik dan berkata kepada kelompok gas hitam ini. Dia diselimuti oleh gas hitam dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi Lin Bai tahu bahwa pria ini adalah Xia Qing dari klan hantu batu. Seorang pemuda gemuk dengan tubuh oval di satu sisi, dengan wajah penuh nanah, mencibir, "Jika kau pergi, kau boleh pergi. Jika kau berani mengatakan setengah kata, kau akan segera membiarkan takdirmu di sini." Lin Bai tampak marah. Ia menatap pria ini dan menyadari bahwa ia adalah Leng Xuan dari klan Kodok Es. "Sepertinya aku tidak bisa keluar dari sini. Jika aku pergi, aku akan mati. Jika aku tidak pergi, aku akan mati." Lin Bai mencibir dingin. "Salah." Kong Qing, pangeran ketiga dari keluarga Merak, berkata sambil tersenyum, "Jika kau pergi, jika kau beruntung, kau mungkin masih bisa menyelamatkan nyawa. Jika kau tidak pergi, keluarga iblis di sini dapat mencabik-cabikmu menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Tidak diragukan lagi kau akan mati. Pilihan seperti itu ada di tanganmu." Kong Qing mencibir, "Ketika kau memutuskan untuk memasuki makam iblis sendirian, kau seharusnya berpikir bahwa akan ada adegan ini, mati dalam mekanisme perangkap makam iblis, atau mati di tangan kami. Apakah kau masih ingin keluar hidup-hidup?" Satu-satunya yang tidak berbicara adalah San Ling, seorang wanita dari klan Naga Gunung. Dia tetap bersikap tenang dari awal hingga akhir. Dia terus menatap pintu rahasia di lorong depan, mengabaikan Lin Bai dan Kong Jing. "Baiklah, aku ingin mencobanya." Lin Bai terkekeh dan melangkah maju, berniat untuk menerobos jebakan itu sendirian. Semua klan iblis memandang dengan dingin, tetapi menatap Lin Bai dengan sinis. Hanya wanita dari klan Naga Gunung yang berkata dengan suara rendah ketika Lin Bai melewatinya, "Jangan menginjak lempengan batu 10 langkah di depan." Lin Bai tertegun dan melihat wanita itu. Dia melihat bahwa mata wanita itu tertuju pada saluran di depannya. Dia belum pernah melihat Lin Bai sama sekali. "Terima kasih banyak." Lin Bai mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Semua klan iblis berdiri di belakang dan menyaksikan Lin Bai melangkah maju. "Gagak mati, itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kau salah mengingat satu langkah, aku akan mati di sini hari ini." Setelah beberapa langkah, Lin Bai berbisik kepada Gagak di bahunya. "Jangan khawatir. Ingatanku adalah yang terbaik di dunia." Mendengar ini, hati Lin Bai tiba-tiba mengeluarkan firasat buruk. Gagak itu memiliki ingatan yang buruk. Lin Bai tahu apa yang telah dilakukannya kemarin. Dia bisa melupakan apa yang telah dilakukannya hari ini. Apakah ini masih merupakan ingatan yang baik? Namun sekarang telah dipaksa ke Liangshan, Lin Bai tidak memiliki jalan kembali, hanya bisa maju. "Bagaimana aku bisa sampai di sana?" tanya Lin Bai. Lorong ini panjangnya sekitar 100 li. Di ujung lorong itu terdapat sebuah bilik batu, yang merupakan ujungnya. Tanpa lorong apapun, ada boneka di bilik batu itu, yang merupakan kekuatan alam Tao Baji. Selama seseorang melangkah ke bilik batu itu, boneka itu akan diaktifkan, dan banyak boneka akan muncul di bawah lempengan batu di lorong ini, menunjukkan tren pengepungan. Kata Gagak dengan suara rendah. Mata Lin Bai berbinar, "Jadi jalan buntu ini?" "Ya, ini jalan buntu. Jika orang yang memasuki tempat ini mengikuti jalan ini, mereka pasti akan mati." Burung Gagak terkekeh. "Bagaimana cara menghentikan permainan?" tanya Lin Bai. Di depan ruang batu, berdirilah di lempengan batu ke-9, dan pukul dinding batu sebelah kanan. Ada pintu tersembunyi, yang bisa dimasuki, dan bisa aman dan sehat. Burung Gagak berbisik, "Dengarkan instruksiku, teruskan, dan kamu akan aman dan sehat." "Lempengan batu kelima di sebelah kiri," kata burung Gagak. Lin Bai melihat ke bawah dan melihat deretan lempengan batu di depannya. Dari kiri ke kanan, ada 100 lempengan batu yang disusun secara berurutan.
Mendengar kata-kata burung gagak, Lin Bai melompat dan menginjak lempengan batu yang ditunjuk. Lempengan batu ke-21 di sebelah kanan. Lempengan batu ke-43 di sebelah kiri. Kamu tidak bisa menginjak lempengan batu manapun di 3 petak depan. Kamu harus terbang menjauh dan jatuh di lempengan batu ke-9 di sisi kanan luar 3 petak. Sepanjang jalan, Lin Bai mendengarkan instruksi burung gagak dan terbang dengan selamat. Meskipun kecepatannya tidak cepat, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Lin Bai, kamu harus lebih berhati-hati. Susunan mekanisme di sini tidak mudah diprovokasi. Jika kamu menginjak lempengan batu yang salah dan menyebabkan kabut beracun di sini, aku khawatir bahkan jika Jiuji Daojing datang, itu akan jatuh di sini. Burung gagak mengingatkan Lin Bai lagi. Lin Bai tidak berani ceroboh. Dia begitu asyik dengan matanya sehingga dia mengikuti instruksi burung gagak. Pada akhirnya, Lin Bai dan burung gagak bekerja sama semakin diam-diam, dan kecepatannya semakin cepat. Lintasan sekitar 100 li telah dilewati setengahnya oleh Lin Bai. Dan melihat ke belakang, keempat orang klan iblis itu juga perlahan mengikuti, mereka menginjak lempengan batu yang diinjak Lin Bai, mencari jejak. Jika kita tidak bisa menyingkirkan mereka, bahkan jika kita masuk ke dalam pintu rahasia, mereka akan segera menyusul. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Burung gagak itu melihat ke belakang. Orang-orang kuat dari keempat klan iblis itu tidak membiarkan mereka pergi. Yang tercepat adalah wanita dari klan naga gunung. Dia berdiri di belakang Lin Bai dan berjalan maju, dan dia akan segera mengikuti. Kalau begitu, beri mereka masalah. Wajah Lin Bai tenggelam. Bagaimanapun, keempat klan iblis ini tidak bermaksud membiarkan Lin Bai pergi. Bahkan jika Lin Bai mempertaruhkan nyawanya untuk membuka jalan bagi mereka, mereka akan membunuhnya saat dia tidak berguna. Kalau begitu, mengapa tidak membiarkan Lin Bai mengirim mereka ke sini? Setelah itu, Lin Bai terbang maju dengan tertib, mematuhi instruksi burung gagak. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, tetapi kecepatan Lin Bai semakin cepat. Kecuali para wanita dari keluarga naga gunung, orang-orang lainnya tidak dapat mengimbangi mereka. Pelan-pelan. Cermin kosong itu berteriak marah kepada Lin Bai. Namun, Lin Bai menutup telinga, dan kecepatannya meningkat dengan cepat. Dia melihat bahwa dia akan mencapai ujung lorong ini. Kecepatannya berubah dan bergegas ke ujung. Sialan. Tidakkah kau mendengarku menyuruhmu untuk memperlambat? Teran sialan, kau sudah lelah hidup. Saat aku sampai di sana, aku akan mencabik-cabikmu. Klan iblis di belakang mereka mulai mengumpat. Crow saat ini berkonsentrasi melihat lempengan batu di tanah, berseru, kita di sini, lempengan batu ke-9 di depan kita. Mata Lin Bai seperti listrik. Menginjak lempengan batu ke-9, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menghantam dinding samping. Ada getaran keras. Sebuah pintu rahasia dibuka oleh Lin Bai. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat kembali ke banyak klan iblis di belakangnya dengan mencibir. Dia mengeluarkan beberapa pedang dengan senjata yang sangat kuat dari tas penyimpanan dan menjatuhkannya di lempengan batu yang berbeda, yang memicu larangan arai. Jalan itu segera bergetar. Untuk sesaat, gas beracun, jebakan, dan anak panah datang dari segala arah dan menebas klan iblis itu. Sialan. Orang-orang membunuhku, klan iblis ini berteriak dengan getir, tetapi pada saat ini, Lin Bai memiliki kilatan dan memasuki pintu rahasia. Bab 3722 Ruang Senjata Ilahi. Makam iblis kota naga di Huangshan adalah benteng bawah tanah yang dibangun oleh keluarga yang kuat di kerajaan Tianshan untuk menghadapi perang antara klan Tuntian dan Protoss raksasa. Benteng ini digunakan untuk mengumpulkan semua jenis senjata ajaib dan harta langka milik keluarga, dan untuk digunakan untuk bangkit kembali di masa mendatang. Oleh karena itu, di mana-mana penuh dengan perangkap mekanisme. Jangan remehkan perangkap mekanisme ini. Bahkan jika yang kuat di alam Tao Jiuji datang, mereka cukup membuat pusing. Yang terpenting adalah ada begitu banyak boneka mekanisme. Sulit untuk memperkirakan jumlahnya. Ini bahkan lebih sulit. Misalnya, beberapa prajurit iblis yang pertama kali menyerbu ke saluran tadi menginjak mekanisme dan dipaku ke dinding oleh beberapa tombak tanpa memiliki kekuatan untuk melawan. Lempengan ke-9, injaklah. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai seperti patung dengan matanya seperti obor. Dia telah menyimpulkan keterampilan mekanisme susunan untuk Lin Bai. Ketika dia melihat bahwa dia sudah dekat dengan ujung lorong, dia segera menemukan lempengan batu yang membuka pintu rahasia dan segera membiarkan Lin Bai menginjaknya. Lin Bai menginjaknya dan, menurut kata-kata gagak, menghantam dinding batu sebelah kanan. Tiba-tiba, dinding batu bergetar dan memperlihatkan sebuah pintu rahasia.
Pada saat yang sama, Lin Bai menoleh ke belakang dan melemparkan senjata yang sangat kuat dan tidak berguna, yang menyentuh mekanisme di belakang dan membuat semua klan iblis tetap di tempatnya. Boom! Pada saat Lin Bai melangkah ke pintu rahasia, dia mendongak dan melihat sebuah ruangan batu di ujung lorong. Di ruangan batu itu, sebuah boneka manusia setinggi sekitar 10 meter muncul dari tulang-tulangnya, dan sepasang mata abu-abu mulai bersinar dengan cahaya merah darah. Setelah beberapa saat, boneka itu bangun dalam posisi setengah berlutut, perlahan berdiri, mengambil kapak senjata ajaib dari samping, dan melihat ke dalam lorong. Boneka itu bangun. Lin Bai tidak punya waktu untuk melihat dengan jelas wajah boneka itu, lalu pada saat berikutnya, sebuah kilatan cahaya masuk ke pintu yang gelap, menghilang. Dan Lin Bai pada saat yang sama memasuki pintu gelap, di sana ada wanita dari keluarga naga gunung. Setelah mereka memasuki pintu rahasia itu tertutup dalam sekejap. Di ujung lain pintu rahasia itu, ada ruang batu lain dan sebuah lorong. Dalam kegelapan, Lin Bai perlahan mengeluarkan batu bercahaya dari tas penyimpanannya untuk menerangi area di sekitarnya. Dia benar-benar bermaksud untuk mencari tahu indikasi situasi di sini. Namun, dia menemukan bahwa wanita dari klan naga gunung itu memiliki wajah yang garang, dan terbang ke depan dengan pukulan yang kuat di wajah Lin Bai. Klan naga gunung sangat ahli dalam hal fisik dan keterampilan tinju. Wanita ini juga ahli dalam daujing, dan kekuatannya luar biasa. Dengan satu pukulan, harimau itu mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, memaksa Lin Bai mundur. Kau ingin membunuhku? Lin Bai beberapa kali melesatkan tubuhnya, jatuh di sudut ruang batu, wajahnya berwibawa menatap gadis ini. Mengapa kau memicu mekanisme di tanah untuk membunuh klan iblisku tadi? Para wanita dari klan naga gunung berbicara dengan dingin, dan kata-kata mereka sangat dingin, seperti es selama 10.000 tahun, yang membuat orang bergidik. Baru saja kau juga melihat bahwa klan iblismu ingin aku menjelajahi jalan. Jelas kau ingin aku memicu organ-organ itu sehingga mereka bisa hidup sedikit lebih mudah. Mereka tidak bermaksud membiarkanku hidup. Dalam hal ini, mengapa aku harus membiarkan mereka hidup? Lin Bai menjawab tanpa ekspresi. Meskipun wanita ini adalah tingkat kultivasi tertinggi, Lin Bai tidak percaya bahwa orang ini dapat bunuh diri dalam 3 atau 5 gerakan di sini. Begitu mata para wanita dari klan naga gunung itu membeku, dia juga tahu bahwa dia telah menyakiti hati orang-orang. Maka jangan salahkan orang lain karena telah menyakiti hati orang-orang, aku bisa mengabaikan 3 orang iblis lainnya, tetapi di antara keluarga iblis itu, ada juga orang-orang dari klan naga gunungku. Kau bisa kembali dan menyelamatkan mereka. Apakah aku telah menghentikanmu? Lin Bai tersenyum meremehkan, melemparkan batu bercahaya itu untuk menerangi sekeliling, dan berbisik, jika saja kau tidak dengan baik hati mengingatkanku tentang bahaya di depan, jika tidak, apakah kau pikir kau bisa memasuki ruangan batu ini dengan begitu lancar? Putri ini juga tahu bahwa dia mengikuti Lin Bai. Lin Bai telah menemukan bahwa jika Lin Bai menyentuh organ itu, dia tidak akan melakukan apapun jika dia ingin menjaganya. Tetapi ketika Lin Bai Nian dan para iblis itu agresif tadi, hanya wanita ini yang berbicara untuk mengingatkan Lin Bai agar berhati-hati. Bantuan kecil ini membuat Lin Bai merasa lembut dan membiarkannya ikut. Jika kau ingin kembali dan menyelamatkan orang atau mati, aku tidak mau peduli. Tolong bantu dirimu sendiri. Sambil memegang batu bercahaya, Lin Bai mulai menjelajahi ruang batu ini. Para wanita dari klan naga gunung tidak memiliki ekspresi wajah dan tidak tergerak. Mata mereka yang indah bergerak. Mereka juga melihat Lin Bai dan menjelajahi ruang rahasia ini. Ruang batu itu tidak besar. Bentuknya hanya beberapa ratus meter persegi. Di dinding batu di sekitar ruang batu, ada alur persegi panjang. Ada berbagai senjata di dalamnya, tetapi semuanya berkarat dan berdebu. Lin Bai melihatnya satu per satu. Hampir semuanya adalah senjata yang sangat kuat, dan jumlahnya sangat banyak. Di setiap alur, ada hampir ribuan dari mereka, seperti ruang penyimpanan. Begitu banyak senjata yang kuat. Seru wanita dari klan naga gunung itu. Burung gagak itu berbisik di samping Lin Bai saat itu, bahkan di dunia roh, hanya ada sedikit besi suci yang dapat membuat senjata ajaib. Oleh karena itu, di dunia roh, sebagian besar prajurit masih menggunakan senjata roh bela diri yang sangat ekstrim, alat roh tingkat raja dan alat kaisar. Sedangkan untuk senjata ajaib, itu terlalu langka, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Senjata-senjata di ruang penyimpanan ini semuanya adalah senjata standar, yang biasanya digunakan untuk konfigurasi standar berbagai pasukan. Lin Bai, jangan buang waktu di sini. Senjata standar ini dilarang oleh susunan. Jika kita membuang terlalu banyak waktu di sini, mereka akan menyusul nanti. Klan iblis itu adalah murid elit dari 4 klan iblis.
Mereka memiliki banyak hal untuk melindungi hidup mereka. Meskipun boneka-boneka di lorong itu kuat, mereka tidak dapat menghentikannya. Kata burung gagak dengan suara rendah. Kemana harus pergi? Lin Bai bertanya. Ada lorong di depan. Terus lurus saja. Ketika aku menyuruhmu untuk berbelok, kamu harus berbelok. Burung gagak itu berbisik. Bagus. Lin Bai tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, ke dalam kegelapan. Wanita dari klan naga gunung itu menatap Lin Bai dengan tergesa-gesa dan sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut. Dia berkata dalam hatinya, meskipun ada begitu banyak senjata spiritual yang sangat kuat di sini, senjata-senjata itu tidak berkualitas tinggi, tetapi jika semuanya terjual habis, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Tidak bisakah kultivasi orang ini di Daojing meremehkan ini? Saya selalu merasa ada yang salah. Pria ini agak akrab dengan tempat ini. Meskipun kami memasuki lorong, kami masih memicu mekanisme itu berulang-ulang, tetapi sejak dia menjelajahi jalan itu, dia telah aman sepanjang jalan. Dia tampaknya melihat melalui misteri mekanisme susunan ini. Sekarang dia telah mengabaikan senjata-senjata di sini. Apa yang ingin dia lakukan ketika dia datang ke makam iblis? Para wanita dari klan naga gunung menatap punggung Lin Bai untuk waktu yang lama dan melihat senjata-senjata di sini. Semuanya terkurung oleh susunan. Sulit untuk menembus mekanisme susunan dalam waktu singkat. Lebih baik tidak membuang-buang waktu. Dia segera mengikuti Lin Bai. Bab 3723 Ruang Alkimia. Di makam Dewa Iblis, karena larangan formasi di sini, tempat itu diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Dalam kegelapan, Lin Bai berjalan cepat. Menurut instruksi burung gagak, dia menghindari lapisan jebakan dan boneka di sini, dan langsung menuju ke kedalaman makam iblis. Dan di belakang Lin Bai, wanita dari klan naga gunung hanya mengikuti. Sepanjang jalan, Lin Bai melewati banyak ruang batu tempat harta karun disembunyikan. Ada banyak senjata ajaib dan harta langka di dalamnya. Bahkan Lin Bai melihat beberapa ruang batu untuk menyimpan pil dan ruang batu untuk menyimpan senjata ajaib. Namun, di bawah instruksi burung gagak, Lin Bai tidak pergi untuk bertanya, tetapi langsung pergi. Ruang Changdan. Wanita dari klan naga gunung berdiri di pintu ruang batu dan melihat 3 kata di papan pintu. Dia sangat bersemangat, terutama ketika dia melihat botol giok di dalamnya. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Lin Bai hanya tinggal sebentar di depan ruang batu dan kemudian berbalik, yang membuatnya sedikit terkejut. Pil-pil di ruangan ini pasti sangat bagus. Mengapa dia baru saja membacanya? Setelah melihat, mereka langsung pergi. Bukankah ruang dan Tibet di sini cukup untuk membangkitkan minatnya? Apa yang ingin dia lakukan? Para wanita dari klan naga gunung sedikit ragu-ragu, berbalik, dan sekali lagi mengejar Lin Bai. Setelah Lin Bai dan wanita itu meninggalkan ruang pil Tibet satu demi satu, tidak lama kemudian, cahaya lain datang dari lorong gelap. Beberapa burung merak yang kuat datang ke tempat ini dengan mutiara malam di tangan mereka. Setiap keluarga iblis mengutuk dan berkata, Teran memiliki niat yang begitu jahat. Dia tidak boleh mati di makam iblis, jika tidak, aku tidak bisa membunuhnya sendiri. Ya, dia harus diangkat, dikuliti, dan dijepit. Setan-setan burung merak ini dipisahkan dari Kong Qing dan Kong Jing. Mereka berlari ke makam iblis dan datang ke sini secara tidak sengaja. Beberapa orang mendongak ketiga kata, Ruang Changdan. Mereka semua tampak senang dan tertawa terbahak-bahak, haha, jika kamu menjadi kaya, Ruang Changdan di makam Dewa Iblis pastilah obat mujarab. Jika kita mendapatkan beberapa pil, kultivasi kita pasti akan meningkat. Ini adalah takdir, ini adalah kesempatan. Apa yang kamu tunggu? Cepat masuk. Para iblis dari klan merak membuka gerbang batu sambil tersenyum dan berjalan ke ruang pil Tibet. Belum lama ini, terdengar semburan jeritan menyayat hati dari ruangan itu. Bau darah yang menyengat tumpah dari celah pintu dan memercik ke seluruh lorong. Dalam kegelapan, Lin Bai bergerak maju dengan cepat. Teruslah maju. Crow berkata dengan mendesak. Lin Bai terkejut dan bertanya, baru saja aku melewati begitu banyak ruang pil Tibet dan ruang senjata ajaib. Berdasarkan karaktermu yang tamak, aku akan mengambil semuanya. Tapi kenapa kau tidak bertanya tentang harta karun ini? Mata gagak itu tampak cerdas dan berkata dengan senyum jahat, Lin Bai, kita benar-benar berteman. Apakah kau mengenalku dengan baik? Haha, benar sekali. Jika pil dan senjata ajaib ini ditemukan di tempat lain, aku akan mengambil semuanya dan tidak menyisakan satu pun. Tapi karena aku pernah ke sini sekali, aku sudah melihat tata letaknya di sini, jadi aku tidak akan tertipu. Tertipu? Lin Bai bertanya dengan ragu. Haha, kisi-kisi bagian dalam makam iblis hampir terbagi menjadi 3 lapisan.
Gagak itu berkata dengan senyum jahat, lantai pertama adalah ruang Shenbing dan ruang Changdan yang baru saja kita lihat. Itu milik lantai pertama. Itu mirip dengan ruang Shenbing. Ada ratusan tempat di lantai pertama, yang sebagian besar adalah senjata standar dan beberapa senjata ajaib. Tetapi jika tidak ada prajurit yang belum pernah ke sini, mereka pasti akan tergoda untuk menjelajahinya. Tetapi jumlahnya sangat banyak. Di ruang senjata ajaib dan ruang persembunyian dan itu, jika mereka menyentuh benda apapun, mereka akan memicu jebakan dan langsung membunuh mereka di ruang batu. Sekarang kamu lihat, ruang alkimia dan ruang senjata ajaib itu sebenarnya adalah umpan, yang secara khusus digunakan untuk memikat dan membunuh orang yang masuk ke sini. Lin Bai mengangguk dan berkata, begitulah. Aku bilang kamu tidak peduli dengan harta karun itu. Burung gagak berkata, hei, tempat kita sekarang berada, adalah lantai 2 makam Dewa Iblis. Ada campuran ruang alkimia asli dan palsu dan ruang senjata ajaib di sini. Beberapa di antaranya adalah ramuan yang sangat berharga, dan beberapa di antaranya akan memiliki senjata ajaib. Tetapi ada juga banyak ruang dan Tibet dan ruang Shenbing yang merupakan jebakan. Jadi, butuh terlalu banyak waktu untuk menjelajahi harta karun di lantai 2. Dan yang terpenting bagi kita untuk melakukan perjalanan ini adalah menemukanmu yang terlalu tua untuk membuang-buang waktu. Kata Gagak, terutama kalimat terakhir, untuk menemukan saraf kuno bagi Lin Bai, biarkan hati Lin Bai tergerak, tetapi kemudian Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya dia tidak ingin menjadi gaya Gagak. Dalam hari-harinya bersama Gagak, Lin Bai telah menemukan bahwa Gagak adalah seorang master yang tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan. Bagaimana dia bisa memikirkan Lin Bai dengan sepenuh hati? Dan lantai 3. Setelah memikirkannya, Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Lapisan ketiga adalah tempat harta karun yang sebenarnya disimpan. Misalnya, saraf Archaean yang kamu inginkan ada di sana. Kata Gagak. Hanya saraf Archaean. Apakah tidak ada yang lain? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak lagi. Burung Gagak tertawa aneh. Baiklah, jika kau tidak mengatakannya, aku akan segera meninggalkan makam iblis setelah aku menemukan saraf Taigudao. Adapun harta karun yang kau inginkan, kau dapat mengambilnya sendiri. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Tidak. Burung Gagak berkata dengan cemas, ada begitu banyak harta karun di lapisan ketiga. Ada begitu banyak senjata ajaib di lapisan ketiga. Ada terlalu banyak harta karun langka. Selain saraf Taigudao, ada juga banyak kitab suci seni bela diri. Ini adalah harta karun yang berharga. Saraf kuno itu adalah hadiahmu karena telah membantuku kali ini, tetapi kau harus mendapatkan harta karun lainnya untukku. Burung Gagak berkata kepada Lin Bai dengan serius. Lin Bai berkata dengan suara dingin, aturan lama, 3 atau 7 poin. Burung Gagak dengan bersemangat setuju, bagus, Lin Bai, kau menegakkan keadilan, 3 atau 7 poin pada 3 atau 7 poin. Lin Bai terkekeh, aku 7, kalian bertiga. Burung Gagak melotot. Meskipun Lin Bai dan Burung Gagak telah bertukar 3 atau 7 poin, Burung Gagak memperoleh 7 poin dan Lin Bai memperoleh 3 poin. Sekarang kita sudah di sini, Burung Gagak menyembunyikan harta mereka dan tidak memberi tahu Lin Bai, itu tidak baik. Karena dia tidak baik, jangan salahkan Lin Bai atas ketidakadilannya. Bagus. Lin Bai, kamu kejam. Burung Gagak mengatupkan giginya dan menatap Lin Bai untuk waktu yang lama. Begitu dia mengertakkan gigi dan setuju untuk turun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bertengkar. Bahkan jika itu 3 atau 7 menit, Burung Gagak menempati 3 lantai, tetapi jika mereka benar-benar dapat mengambil harta itu, bahkan jika itu 3 lantai, mereka akan mendapatkan banyak pil Rosevins. Lin Bai berhasil dalam rencana itu, dengan senyum bangga, dan terus terbang ke kedalaman, sepertinya makam iblis benar-benar akan datang. Setelah ini, kamu dan aku harus dapat melunasi hutang. Bab 3724 Boneka Umum. Di lorong gelap, Lin Bai dan para wanita dari ras naga gunung lewat dengan cepat. Mata Lin Bai berbinar dan merasakan bahwa wanita di belakangnya masih mengikutinya. Dia berkata dengan suara rendah, dia tidak tergerak oleh begitu banyak ruang Shenbing dan ruang dan Tibet di jalan. Sebaliknya, dia telah bertekad untuk mengikutiku. Sepertinya tidak mungkin untuk menyingkirkannya dalam waktu singkat. Gadis ini agak pintar. Dia tahu bahwa kita punya daging untuk dimakan. Haha. Burung Gagak berkata dengan senyum aneh, jangan khawatir tentang dia. Hati-hati. Bagian depan adalah area lantai 3 makam Dewa Iblis. Ada lebih banyak formasi terlarang di sini, dan ada sejumlah besar orang mekanisme boneka yang kuat di dalamnya. Jenis kultivasi apa boneka-boneka itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu.
Hampir semua pencapaian di antara 5 dan 8. Jangan berpikir mudah untuk menempa boneka Tao. Bahkan di dunia spiritual yang kaya, ada banyak orang yang dapat menempa boneka Tao, tetapi sangat sulit untuk menempa boneka Tao dalam jumlah besar. Kata Gagak dengan suara rendah. Lin Bai percaya pada kata-kata Gagak. Seperti yang dia katakan, sangat sulit untuk menemukan bahan-bahan saja untuk membawa kekuatan boneka Dao Jing. Selain itu, besi dan bahan yang dibutuhkan untuk boneka sangat besar. Dengan kata lain, besi ilahi yang digunakan untuk menempa boneka negara Dao hampir dapat menempa 3 senjata ajaib. Oleh karena itu, bahkan di dunia roh, kecuali boneka itu melawan dirinya sendiri. Jika tidak, hanya sedikit orang yang akan menempa boneka Tao. Itu juga karena ini, bahkan di dunia roh, ada sangat sedikit boneka Tao. Di mana saraf Archaean? Lin Bai bertanya dengan mendesak. Silakan. Kata Gagak. Segera, Lin Bai terbang ke depan dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, dia tiba di ujung lorong ini dan melemparkan batu bercahaya untuk menerangi sekelilingnya. Dia menemukan bahwa ada 9 gerbang batu di depan lorong yang telah disegel untuk waktu yang lama, memancarkan napas perubahan waktu. Saraf Archaean berada tepat di belakang gerbang batu ke-9 di sebelah kiri. Kata Gagak dengan suara rendah. Segera, Lin Bai pergi ke gerbang batu kedua. Setelah mempelajari dengan saksama, dia berkata dengan suara rendah, ada banyak susunan terlarang di gerbang batu ini. Karena Lin Bai tidak ahli dalam pelarangan susunan, dia tidak dapat melihat berapa banyak susunan terlarang yang ada di gerbang batu itu. Namun, Lin Bai merasa bahwa susunan terlarang di gerbang batu itu ada dan sangat kuat. Jika kamu menyentuhnya dengan mudah, itu akan menyebabkan bencana. Di atas 9 gerbang batu, ada 9 susunan sihir. 3 di antaranya, bersama dengan susunan besar seluruh makam Dewa Iblis, akan disegel di sini jika disentuh. Ada 3 susunan sihir dengan 9 gerbang batu lainnya. Jika disentuh, harta karun di 9 gerbang batu akan hancur seketika, dan 3 adalah susunan pelindung, membuat gerbang batu sulit dibuka. Selain susunan, ada 108 larangan. Setiap larangan cukup untuk membunuh seni bela diri di Dao Jing. Hati-hati, jangan menyentuhnya dengan mudah. Gagak menjelaskan dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, Lin Bai benar-benar luar biasa, tetapi kemudian Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, karena sangat luar biasa, bagaimana kamu bisa masuk tahun itu? Aku tidak tahu. Aku lupa. Gagak memiringkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya setelah berpikir serius. Lin Bai terdiam dan menggelengkan kepalanya. Gagak terkadang melupakan segalanya. Lin Bai telah melihat semuanya. Di balik 1 gerbang batu ini adalah saraf Archean. Apa yang ada di balik 8 lainnya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua bayi yang baik. Jangan bicara omong kosong. Sementara tidak ada seorang pun di sini, pertama-tama kamu harus menghancurkan susunan terlarang gerbang batu ini. Pertama-tama, kamu harus mengambil saraf Taiko Dao ke tanganmu, dan kemudian kita akan mengosongkan semua harta di 8 gerbang batu lainnya. Teriak burung Gagak dengan gembira. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa wanita dari klan naga gunung itu sedikit lebih lambat. Sekarang dia tidak datang ke sini. Melihat ini, Lin Bai tidak ragu-ragu. Segera, pikirannya bergerak, dan jiwa pedang yang menelan tubuhnya segera memenuhi tubuhnya. Metode rahasia roh bela diri itu menghancurkan larangan dan muncul cahaya hitam gelap pada Lin Bai. Segera, Lin Bai memegang jari pedangnya dan menebas gerbang batu. Cahaya pedang berubah menjadi cahaya hitam dan mengenai gerbang batu. Suara tumpul datang darinya. Lin Bai menyadari bahwa pembatasan susunan itu terkoyak oleh dirinya sendiri. Dia segera mengangkat tangannya dan mendorong gerbang batu itu terbuka perlahan. Hati-hati, ada boneka yang menjaga 9 gerbang batu di Baji Dao Jing. Burung Gagak itu tiba-tiba berteriak di telinga Lin Bai. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Wajah Lin Bai berubah drastis. Ketika aku melihatmu mendorong gerbang batu itu, aku mengingatnya. Seru burung Gagak itu. Lin Bai tiba-tiba merasakan sensasi. Pada saat gerbang batu itu didorong terbuka, Lin Bai melihat boneka manusia, mengenakan baju perang dan memegang pedang lebar. Dia bergegas keluar dari gerbang batu seperti seorang jenderal. Dia sangat ganas. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa mengangkat pisau besar itu menyerang kepala Lin Bai. Meskipun pedang besar itu berkarat, pedang itu penuh dengan kekuatan. Meskipun Lin Bai belum pernah menggunakan senjata ajaib itu, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah senjata sungguhan dari senjata ajaib. Lin Bai dengan cepat menghindari serangan itu dan membiarkan pisau itu jatuh ke tanah, menyebabkan guncangan. Tanah retak dan asap mengepul di mana-mana. Setelah pisau jatuh, boneka itu tidak berhenti.
Dia dengan cepat mengangkat pisau besar itu, dan dengan postur yang kuat, dia menyerang Lin Bai. Boneka itu tidak memiliki perasaan, tidak ada kegembiraan atau kemarahan, dan tidak ada rasa sakit. Dia adalah mesin pembunuh. Arti penting keberadaannya di sini adalah untuk melindungi harta karun dan membunuh semua prajurit yang menerobos masuk ke tempat di bawah pisau besar itu. Jadi pada saat ini, setelah boneka jenderal itu bergegas keluar, dia segera melancarkan serangan ganas ke Lin Bai. Di depan gerbang batu, Lin Bai menghindar ke kiri dan ke kanan, mengeluarkan pedang iblis, dan dengan cepat melakukan serangan balik. Untungnya, meskipun boneka jenderal itu memiliki kekuatan Baji Daojing, dia hanya memiliki kekuatan kasar. Dia tidak secerdas Teran. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kepintaran. Dia menang dengan mengandalkan kekuatannya. Sulit untuk membunuh Lin Bai untuk sementara waktu. Tetapi Lin Bai tidak berani ceroboh. Dengan teknik pedang boneka sang jenderal yang mengikutinya, Lin Bai bisa bergerak. Namun, jika dia melakukan kesalahan kecil dan menyentuh pisau besar, dia akan mati. Ketika Lin Bai dan boneka sang jenderal bertarung satu sama lain, para wanita dari keluarga naga gunung datang terlambat. Melihat pertempuran sengit antara Lin Bai dan boneka sang jenderal, dia merasa takut dengan kekuatan boneka sang jenderal dalam 8 perampokan. Kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melihat ke 9 gerbang batu, terutama yang telah dibuka. Pada saat berikutnya, wanita dari klan naga gunung tidak punya ide untuk membantu Lin Bai. Dia melesat melewati Lin Bai dan boneka sang jenderal dan langsung menuju gerbang batu kedua. Sialan. Wanita ini pergi duluan. Apakah kamu ingin membuat gaun pengantin untuk orang lain hari ini? Lin Bai tidak mau mengaum, tetapi bagaimana menghadapi boneka sang jenderal, Lin Bai tidak boleh tergelincir sedikit pun, harus memberikan respons penuh, sulit untuk mengalihkan perhatian. Bab 3725 Batas antara hidup dan mati. Ketika Lin Bai terjerat dengan boneka sang jenderal, para wanita dari klan naga gunung datang ke sini untuk melihat situasi di ladang Chu. Tanpa ragu-ragu, mereka memasuki ruang batu terbuka kedua. Melihat bahwa dia telah masuk, Lin Bai tampak khawatir. Wajah Lin Bai garang, dan pedang yang kuat keluar. Berjuang untuk bahaya cedera serius, dia memaksakan konfrontasi dengan boneka sang jenderal, yang mengejutkannya selangkah mundur. Kemudian tubuh Lin Bai bergoyang dan terlepas dari boneka sang jenderal dan langsung menuju ruang rahasia kedua. Apa terburu-buru? Bagaimana jika cewek itu masuk? Ada juga batasan susunan pada saraf Archaean, yang tidak mudah dibuka. Jika tidak dapat dipecahkan, tidak ada yang bisa mengambil saraf Archaean dari ruang batu. Burung gagak melihat bahwa Lin Bai sedang berjuang untuk bahaya cedera serius, tetapi juga bergegas ke ruang batu, dan segera berseru. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Lin Bai melotot dan meraung. Seperti yang kukatakan, kaulah yang panik saat melihat cewek itu berlari masuk. Gagak meraung marah, tetapi dalam hati Gagak juga dapat melihat bahwa Lin Bai sangat penting bagi saraf Taigu Dao, jika tidak, dengan temperamen tenang Lin Bai, dia tidak akan pernah melakukan hal yang berisiko seperti itu di saat krisis saat ini. Namun, karena Lin Bai telah melepaskan diri dari boneka sang jenderal, dia melangkah ke ruang batu selangkah demi selangkah. Sambil mendongak, dia melihat bahwa ruang batu itu tidak besar. Hanya beberapa ratus meter persegi. Di depan dinding, ada rak-rak penuh dengan buku-buku kuno yang penuh debu. Di tengah ruang batu, ada kotak besi, yang dilarang oleh susunan, dan tidak dapat dipindahkan. Wanita dari klan naga gunung berdiri di depan kotak besi dan mencoba mengambilnya dari area terlarang susunan. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan kotak besi yang berakar di gunung ini. Kotak itu tidak dapat bergerak semenit pun atau membukanya secara langsung. Dalam naga putih, dia berkata, lihat kotak besi gagak besi itu sekarang juga. Mata Lin Bai panas, dan dia segera pergi, wajahnya penuh amarah. Ketika wanita dari klan naga gunung terkejut, dia menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai masuk dan berkata dengan suara dingin, laut besi ini, aku menginginkannya dari keluarga naga gunung. Sepanjang jalan, para wanita naga gunung telah mengikuti Lin Bai, menghindari banyak bahaya sebelum mereka datang ke sini. Ini adalah pintu yang dibuka oleh Lin Bai terlebih dahulu, tetapi dia didahului oleh wanita ini, yang membuat hati Lin Bai sedikit marah. Sekarang dia mendengar bahwa wanita itu mendominasi untuk mengambil laut besi untuknya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan amarah. Memberimu wajah, bukan? Lin Bai tampak dingin. Jangan mencoba untuk mati, kamu bukan lawanku. Para wanita dari klan naga gunung memiliki mata dingin, mengepalkan tangan mereka dan menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai mendengus dingin, mengabaikan gadis itu dan langsung menuju kotak besi.
Dalam sekejap, wajah wanita naga gunung itu berubah drastis, dan dia terbang ke punggung Lin Bai dengan kepalan tangan. Mencari kematian. Lin Bai meneguk minuman dingin, dan pedang iblis itu terbang keluar dari tas penyimpanan. Penggaris itu jatuh di tangan kirinya, dan kedua pedang terbang itu langsung berputar-putar. Pada saat ini, susunan pedang Taiji Liang Yi, pedang iblis, penggaris langit pengukur, dan formula guntur ilahi 5 elemen semuanya digunakan, dan mereka menebas para wanita dari keluarga naga gunung. Ledakan. Di ruang batu, terdengar suara keras. Pukulan ini, wanita naga gunung itu dipukul mundur beberapa langkah, dan Lin Bai dipukul hingga memuntahkan darah, wajahnya pucat. Meskipun teknik pedang Lin Bai sangat tinggi, tingkat kultivasinya masih terlalu jauh, terutama lawannya adalah Tian Jiao dari klan naga gunung. Lin Bai adalah yang terbaik di antara generasi muda. Tentu saja, Lin Bai tidak bisa menjadi lawannya. Setelah serangan itu, Lin Bai tidak melakukan banyak keterikatan. Dia menelan jiwa pedang di tubuhnya. Pedang itu membelah susunan di kotak besi. Angin kencang menggulung kotak besi itu dan langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Saat berikutnya, Lin Bai berbalik dan langsung keluar dari ruang batu. Mengenai buku-buku kuno lainnya di sini, Lin Bai tidak melihatnya. Sebaliknya, burung gagak memanfaatkan kekacauan itu dan mengambil beberapa buku kuno dari beberapa rak dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Bukannya Lin Bai tidak serakah dengan perkiraan lain tentang tempat ini. Lin Bai juga tahu bahwa buku-buku kuno di sini pasti telah dikumpulkan oleh keluarga pada waktu itu. Meskipun tidak seberharga saraf kuno, buku-buku itu juga pasti bernilai tinggi. Jika terjual habis, pasti akan terjual dengan harga yang mengejutkan. Namun, Lin Bai tidak punya banyak waktu untuk menyimpan buku-buku kuno di rak-rak lainnya. Di ruang batu, para wanita naga gunung sudah mulai. Di ruang batu, boneka jenderal telah kembali kepada Tuhan dan datang ke ruang batu. Jika Lin Bai tidak pergi sekarang, begitu dia dikelilingi oleh bilik batu dan menjadikan kultivasi Taoisme Lin Bai sebagai tujuannya, dia akan segera mati. Ledakan. Setelah ledakan keras, wanita dari klan naga gunung itu terkejut. Dia tidak percaya bahwa prajurit di alam kuasi Tao dapat menahan tinjunya. Tetapi pada saat berikutnya, wanita naga gunung itu mendongak dan melihat bahwa kotak besi itu telah menghilang, dan sosok Lin Bai dengan cepat bergegas keluar dari bilik batu. Berhenti. Wanita dari klan naga gunung itu berteriak dengan bersemangat dan segera mengejarnya. Lin Bai bergegas keluar dari ruang batu. Boneka sang jenderal muncul di depan Lin Bai lagi, menghalangi jalan Lin Bai. Lin Bai hanya bisa menggigit giginya dan bergegas untuk terlibat dengan boneka sang jenderal untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, para wanita dari keluarga naga gunung keluar dari ruang batu dan bergabung dalam perkelahian. Para wanita naga gunung juga ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh Lin Bai dan merebut kotak besi. Namun di antara ketiga belah pihak, boneka sang jenderal terbelah ke Lin Bai. Lin Bai, minggir! Seru burung gagak. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa jika boneka sang jenderal jatuh, dia pasti akan melukainya dengan serius, dan bahkan membunuhnya secara langsung. Namun, Lin Bai berpikir bahwa dalam situasi saat ini, jika dia terus terlibat, para wanita dari keluarga naga gunung dan boneka sang jenderal akan menang. Lin Bai, seorang pejuang Tao Semu, tidak akan bertahan sampai akhir. Memikirkan hal ini, wajah Lin Bai menjadi galak. Menghadapi boneka sang jenderal, dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan kekuatan guntur Dewa Lima Warna untuk melindungi dirinya sendiri. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba mati? Seru burung gagak. Diam. Lin Bai meraung. Tepat pada saat kritis ketika boneka sang jenderal dipotong, guntur Dewa Lima Warna yang terkondensasi dari tubuh Lin Bai tiba-tiba meledak. Saat bertabrakan dengan pedang, itu menghasilkan dampak yang kuat dan menyebar ke segala arah. Dalam kekuatan dampak ini, tubuh Lin Bai terguling dan jatuh ke arah lorong. Ketika Lin Bai jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah dan tampak pucat, tetapi dia tidak punya waktu untuk merawat lukanya. Pada saat mendarat, Lin Bai mengeluarkan pedang terbang, menunjukkan keterampilan bertarung pedangnya, dan berlari langsung ke makam iblis dengan bentuk tubuhnya. Apakah kau akan pergi sekarang? Bukankah kita mengatakan bahwa kita dapat membantumu untuk mendapatkan saraf arcean dan pergi untuk mendapatkan harta karun dari ruang batu lainnya? Seru burung gagak. Sudah terlambat. Wajah Lin Bai merosot, seperti yang kulihat tadi, para wanita dari klan naga gunung tidak mau menyerah. Jika mereka terus menggangguku, aku pasti akan mati di sini. Sekarang aku sudah memiliki keberanian Taigu Dao, dan dengan metode rahasia jiwa bela diriku, kita bisa datang ke sini dan pergi secepat yang kita mau.
Kurasa keempat klan iblis tidak akan bisa melepaskan batasan formasi untuk sementara waktu, tunggu saja aku akan mengambilnya lagi saat aku sudah terlatih dengan baik di masa depan.